Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan belajar dulu tentang tujuan Al-Quran itu sendiri diciptakan. Jadi, Al-Quran yang pertama itu diciptakan ingin mempertautkan manusia dengan Tuhannya agar manusia menyembahnya dan bertakwa dalam segala urusan. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, nanti kita akan paham dan tahu cara mengenal Allah. Kita akan tahu apa saja sih yang diperintahkan Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah, dan kita nanti akan tahu bagaimana sih cara jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Itu semua dalam Al-Quran. Kalau sudah tahu hal itu, nanti insya Allah kita akan bisa menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita akan senantiasa terpaut hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat Al-Quran, dikit-dikit ingatnya Allah ya, dikit-dikit ingat Allah. Oh ya Allah, ternyata Allah tuh gak suka seperti ini. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, hari ini saya berbuat dosa. Dikit-dikit ingatnya Allah. Itu enggak? Beda enggak sih ketika di asrama dengan di rumah gitu ya? Kedekatan kita dengan Allah beda ya. Jadi itu ketika kita bersama Al-Quran, deket-deket insya Allah dikit-dikit ingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu tujuannya Al-Quran itu agar manusia senantiasa terpaut hatinya pada Allah, kemudian bertakwa dalam segala urusan. Yang kedua, Al-Quran itu bertujuan membersihkan jiwa manusia yang jika ia baik maka masyarakat menjadi baik, namun jika ia rusak maka rusaklah seluruh masyarakat. Nah, ini dalam surat Al-Imran ayat 110 dijelaskan ciri masyarakat yang baik itu seperti apa. Kuntum khairu ummat ta'muru nabil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Cirinya yaitu apabila masyarakat itu senantiasa menyuruh dan melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Nah, itu adalah ciri-ciri masyarakat yang baik yang dicita-citakan oleh Islam gitu ya, bahwa ternyata inginnya masyarakat ini menjadi orang semuanya itu ingatnya Allah gitu. Semuanya bertakwa kepada Allah. Ini ciri masyarakat yang baik, dan ini tentu saja susah gitu ya, bukan hal yang mudah. Banyak sekali hal yang kita lakukan untuk masyarakat agar masyarakat ini bisa menjadi seperti itu. Dan ini tugas kalian juga, bertugas menyebarkan, membumikan Al-Quran gitu ya, dimanapun berada. Nah, selanjutnya Al-Quran bermaksud membentuk rumah tangga yang menjadi unsur dasar pembentukan masyarakat. Masya Allah. Jadi ketika berumah tangga itu semuanya diatur oleh Al-Quran. Bagaimana cara memilih jodohnya yang baik sih sesuai Islam, bagaimana cara melaksanakan rumah tangga yang agar sakinah mawadah warahmah juga ada, bagaimana cara mendidik anak, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang hak Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu punya hak gitu ya. Apa aja haknya? Yang pertama, kita harus memperlakukan Al-Quran dengan baik ketika menghafal, membaca, mendengarkan, menyimak, dan memperhatikannya. Kita juga harus berinteraksi dengan baik ketika menafsirkan dan memahaminya. Selain itu, kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara mengikutinya, mengamalkannya, berhukum dengan syariatnya, dan menyeru dengan petunjuknya. Nah, ini hak-hak Al-Quran ini hubungannya dengan adab terhadap Al-Quran ya.
seperti memperlakukan Al-Quran dengan baik ketika menghafal, membaca, mendengarkan, menyimak, dan memperhatikannya, maka kita bahas terlebih dahulu adab-adab terhadap Al-Quran. Biar kita paham nih, bagaimana sih cara memperlakukan Al-Quran ini dengan baik gitu ya. Nah, adab-adabnya yang pertama, niat, yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah semata. Karena tilawah Al-Quran termasuk ibadah sebagaimana telah disebutkan pada keutamaan tilawah. Gitu ya. Ketika menghafal, membaca, mendengarkan, menyimak, dan memperhatikannya, niatkan hanya kepada Allah. Hanya untuk Allah semata. Bukan untuk yang lainnya. Bukan pengen dianggap pinter, bukan pengen dianggap soleh-solehah, bukan pengen dianggap hebat gitu ya ketika kita belajar Al-Quran. Tapi semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dengan niatnya. Yang kedua, menghadirkan hati atau konsentrasi ketika membaca. Khusyuk, tenang, dan sopan. Berusaha terpengaruh atau terkesan dengan yang sedang dibaca, dengan memahami, menghayati, atau memikirkan. Tafakur, tadabur, sebagaimana tujuan utama dalam tilawah Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? An-Nisa ayat 82 dan Muhammad 24. Jadi ini kita harus benar-benar memperhatikan nih adab terhadap Al-Quran. Sopan sebagai upaya memuliakan kalam Allah Azza wa Jalla. Khusyuk atau memusatkan hati dan pikiran atau konsentrasi bahasa lainnya sebagai upaya mengambil hikmah yang terkandung pada ayat yang kita baca. Menampakkan kesedihan dan menangis ketika membaca ayat-ayat yang menceritakan azab atau siksa neraka. Dan apabila tidak bisa menangis, maka berusaha untuk menangis, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan. Maka jika kamu membacanya, adalah kamu menangis. Jika kamu tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah berfirman, wa yakhiruna lil aqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Al-Isra ayat 109. Jadi kalau kita pernah sholat ya, diimami oleh Ustadz Slamet, Ustadz dan Ustadz yang lainnya, mereka bisa sampai nangis ya baca Qurannya. Pengen gak sih kayak gitu? Ketika kita baca Quran itu hadir, merasuk dalam jiwa kita, dalam hati kita, sampai bisa nangis, sampai gak bisa berkata apa-apa gitu. Apalagi kalau baca surat yang juz 30, itu kan banyak cerita tentang kiamat, tentang azab gitu ya. Pengen gak ketika baca itu, ya Allah merasuk, merasa apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu gitu ya, merasakan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Nah ini juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Bagaimana? Ya harus terus belajar, harus terus berlatih. Biar bisa seperti itu gimana? Kita tahu artinya, kita tahu maknanya, kita tahu tafsirnya gitu. Nah, selanjutnya adabnya itu biar kita bisa mencapai tadi yang ketenangan, mencapai apa yang merasuk dalam hati tadi. Diantaranya tilawah Al-Quran itu hendaknya dilakukan di tempat yang suci. Haram atau dilarang tilawah di dalam WC
atau tempat-tempat yang tidak pantas untuk tilawah Al-Quran yang suci. Nah, tempat yang bagaimana sebaiknya? Sebaiknya sih di tempat yang masjid ya, di masjid sebagai upaya memakmurkan masjid. Atau kalau di asrama ya di aula, di kamar boleh, di teras juga boleh, yang penting suci, bersih, nggak ada najisnya gitu ya. Selain tempatnya suci, kita juga sebaiknya dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan hadas besar dan hadas kecil, untuk memuliakan kalam Allah Ta'ala. Yang keempat, adatnya itu membaca doa isti'azah, berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan ketika hendak membaca Al-Quran. Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. An-Nahl ayat 98. Membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Berlindung kepada Allah Ta'ala, yakni membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dan di antara untuk membersihkan jasmani, selain mandi itu bersiwak atau memakai atau sikat gigi gitu ya, dalam rangka membersihkan sisa makannya yang terdapat pada sela-sela gigi yang dapat membusuk, yang membuat mulut kita tidak enak baunya. Kalau zaman Rasulullah dulu bersiwak, kalau kita ya sikat gigi gitu, sebaiknya gitu ya. Jadi biar kita benar-benar dalam keadaan bersih dan suci, sehingga nanti bisa mencapai tadi keutamaan Al-Quran tadi. Kemudian adabnya menghadap kiblat, lalu membaguskan suara dengan tidak melewati batas, tidak ria atau agar dilihat orang, tidak sum'ah agar dengar orang, dan tidak ujub mengagumi diri sendiri. Tapi jika hal itu semua takut, kalau kita lakukan takut bisa menimbulkan hal itu, adab yang ketujuh dianjurkan membaca dengan sirri atau pelan, apabila dikhawatirkan dapat menimbulkan ria atau sum'ah pada dirinya dan dapat mengganggu ketenangan masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiru bis sodaqah. Mengeraskan dalam membaca Al-Quran sama dengan menampakkan dalam bersedekah. Nah, ini ternyata kalau kita bacanya keras-keras dengan niat yang tadi pengen dilihat orang, itu berarti sama aja ketika kita sedekah pengen dilihat orang. Terus adab yang selanjutnya hendaklah membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Al-Muzammil ayat 4. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil dalam ayat tersebut adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Maka sebaiknya ketika kita tilawah itu membaca, menghafal, bersabar. Jangan terburu-buru ingin segera selesai atau khatam dalam membaca Al-Quran. Atau terburu nafsu ingin segera menguasai atau memahami Al-Quran. Sehingga lalai memperhatikan kaidah-kaidah dalam tilawah. Ya, itu ya tentang hak-hak Al-Quran. Oke, kita akan melanjutkan kembali materi selanjutnya tentang interaksi Al-Quran dalam hal menghafal, membaca, dan menyimak. Nah, ini saya ambil dari bukunya Ustadz Yusuf Kordowi. Bagaimana interaksi atau cara kita berinteraksi dengan Al-Quran saat membaca. Membaca Al-Quran itu kata beliau harus dengan batin. Maksudnya tadabur ayat-ayat Al-Quran.
Tadabbur di sini artinya melihat dan memperhatikan kesudahan dan bagaimana akhir dari segala urusan. Jadi ada dua macam tilawah. Ya, tilawah itu ada dua. Ya, pertama tilawatul lafdihi, yakni membaca Al-Quran dari segi lafaz-lafaznya. Tahapan ini yang mesti dilalui bagi pemula atau orang yang baru mengenal Islam. Ataupun anak-anak, yaitu mengenal atau mengetahui makhrajul huruf dan sifat-sifat huruf Al-Quran, serta mempelajari hukum-hukum tajwid yang semuanya guna memperbaiki tilawah itu sendiri. Yang kedua ada namanya tilawatul hukmihi, yakni membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya yang telah disebutkan di dalamnya, dan inilah tujuan diturunkannya Al-Quran. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakal liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. As-Shad ayat 29. Nah, demikianlah jalan salafus soleh, dan atas dasar inilah mereka mempelajari Al-Quran, kemudian mereka mempercayai beritanya dan menerapkan hukum-hukumnya. Yang selanjutnya, menurut Dr. Yusuf Qaradawi, menciptakan harmonisasi dengan Al-Quran, yaitu diantaranya dengan menyibukkan akal untuk memikirkan makna yang diucapkannya, sehingga ia mengetahui makna setiap ayat, memperhatikan perintah dan larangan, serta dia yakin bisa menerimanya. Jika dia tidak bisa memahami apa yang dibacanya, hendaknya ia meminta ampun. Jika melewati ayat rahmat, maka ia merasakan kegembiraan dan memohon. Jika melewati ayat azab, maka mereka merasakan ketakutan dan memohon perlindungan. Jika dia melewati ayat larangan, maka dia merasakan larangan itu dan mengagungkan. Dan jika melewati ayat doa, maka dia merunduk dan berdoa. Masya Allah. Untuk mencapai hal ini berarti kita harus banyak lagi belajar ya. Belajar arti, menghafal artinya, lalu tahu maknanya. Lewat mana? Lewat tafsir. Bukan lewat status Facebook atau WA atau IG gitu ya. Jadi lewat tafsir Al-Quran itu sendiri. Kita belajar tafsirnya sehingga nanti kita tahu nih maksud ayat ini nih apa. Gitu. Sehingga nantinya kita bisa bisa mengejawantahkan, bisa menerapkan, kita bisa meresapi apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang sedang kita baca. Pernah nggak sih ketika kalian tilawah itu dengan menghadirkan seluruh jiwa, menghadirkan hati, kemudian tilawah dengan khusyuk niat hanya karena Allah, lalu kita tilawah, maka nanti kalian akan mendapatkan nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gimana ya? Pas baca itu terasa ada aliran yang pokoknya enak banget ketika kita baca. Kemudian lama-lama semakin larut dengan bacaan tilawah kita. Jadi jangan terburu-buru gitu ya. Seperti tadi adabnya, nggak boleh terburu-buru. Dinikmati setiap kata-katanya. Nanti akan ada kenikmatan tersendiri yang itu yang Allah hadirkan gitu ya. Seperti yang sudah Allah jelaskan.
Seperti yang Allah jelaskan, kan keutamaan membaca Al-Quran tadi, kita akan mendapatkan itu semua gitu ya. Di antaranya ketenangan atau sakinah, itu selain pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan menurunkan sakinah atau ketenangan dan rahmat serta keutamaan kepada orang-orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran. Majtama'a qaumu fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla untuk membaca kitabullah Al-Quran dan mereka saling mempelajarinya, kecuali sakinah atau ketenangan akan turun kepada mereka. Majelis mereka penuh dengan rahmat dan para malaikat akan mengelilingi majelis mereka, serta Allah akan menyebutkan mereka, orang-orang yang ada dalam majelis tersebut, di hadapan para malaikat yang di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini, ketika kita bahas ya Al-Quran, akan ada ketenangan. Kalau belum hadir juga ketenangan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, beri hamba ketenangan, sakinah ketika belajar Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, gitu ya. Seperti ketika ibadah-ibadah lain, silahkan minta sama Allah diberi kenikmatan. Seperti sholat, gitu ya. Ketika kita menikmati setiap bacaan, setiap gerakan sholat, itu akan ada kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, yang kita pengen dapat itu lagi, pengen lagi gitu ya. Pernah nggak? Sudah pernah mendapatkan belum? Semoga sudah pernah dan pengen lagi gitu ya. Tapi hal ini juga nggak mudah gitu. Tadi harus dikondisikan dulu dalam diri kita tadi. Benar-benar niat hanya karena Allah, membersihkan diri gitu ya, bacanya yang dinikmati, menghafal, karena nggak menghafal, sebelum menghafal dibaca dulu artinya gitu. Siapa tahu dengan membaca artinya kita jadi tahu nih, oh kayak maknanya kayak gini, oh artinya itu kayak gini, pas dihafal kayak gini gitu ya. Nah itu insya Allah akan mendapatkan ketenangan tadi. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan apabila banyak kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya rasa masih banyak kekurangan, semoga bisa diperbaiki di kesempatan yang lain. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa diambil ibrahnya dan diamalkan gitu ya. Cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.